Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Suranto, lulusan baru tahun 2022 dari Universitas Trunojoyo Madura, jurusan Manajemen Spesialisasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, kali ini saya akan menjelaskan portofolio siap jadi HR staff. Baik, di sini saya akan membacakan studi kasus yang pertama. Owner meminta HR untuk menyiapkan draft PKWT selama 1 tahun, mulai bekerja 1 Maret 2022 untuk calon karyawan yang bernama Kang Doding, teman lama si owner. Jabatan dia sebagai project manager dengan tugas utama untuk membuat aplikasi MSTM Cafe yang bisa diakses dengan mudah dari seluruh smartphone dengan operating system Android dan iOS. Baik, inilah dia isi dari perjanjian kerja waktu tentu nomor 28/02/2022 dibuat pada hari ini, yakni hari Senin tanggal 28 Februari tahun 2022, bertempat di Jalan Sajadulu nomor 45 Sidoarjo, Jawa Timur. Oleh dan diantaranya nama PT MSM Kopi Bahagia, nama atau nomor jalan yaitu Jalan Sajadulu nomor 45, Kelurahan Setia, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Dalam perjanjian ini diwakili oleh Muhammad Arifin Sianto dalam jabatannya sebagai direktur. Oleh karenanya sah dan berwenang untuk bertindak dan atas nama PT MSTM Kopi Bahagia. Kedua, yakni nama, kode, tempat tanggal lahir Malang 25 April tahun 1996, jenis kelamin laki-laki, alamat nama, nomor jalan Bahagia Selalu nomor 38, RT RW 01 RW 05, Kelurahan Sejahtera, Kecamatan Telang, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Baik, diisi dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Yang pertama yaitu kesepakatan kerja untuk waktu tertentu yang berisikan jangka waktu tertentu dalam hubungan kerja berdasarkan perjanjian ini untuk selama jangka waktu perjanjian. Sedangkan untuk pasal kedua adalah hak dan kewajiban para pihak, baik itu hak dan kewajiban perusahaan dan hak kewajiban karyawan. Di dalam pasal 3 berisikan larangan karyawan. Yang keempat yaitu pekerjaan dimana sebagaimana dimaksud dalam perjanjian adalah sebagai berikut. Jenis pekerjaan adalah project manager. Deskripsi pekerjaan membuat aplikasi MSTM Cafe. Yang kedua yaitu operating system Android dan iOS. Lokasi pekerjaan Jalan Sajadulu nomor 45 Sidoarjo, Jawa Timur. Dan di dalam pasal 5 berisikan pasal waktu kerja. Para pihak karyawan dengan ini sepakat bahwa wajib dilakukan oleh karyawan adalah sebagai berikut. 1. Waktu kerja dalam 1 bulan. Yang kedua yaitu waktu kerja dalam 1 minggu. Yang ketiga yaitu waktu kerja dalam 1 hari. Sedangkan untuk pasal selanjutnya yaitu pasal 6 berisikan tentang upah, yang diantaranya itu upah karyawan bersifat pribadi. Karyawan berhak untuk memperoleh penghasilan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Misalnya upah karyawan adalah sebesar 10 juta rupiah per bulan. Pasal 8 yaitu tata tertib dan perusahaan dan sanksi. Berikut adalah isinya. Sedangkan untuk pasal 9 adalah kerahasiaan informasi. Untuk pasal 10 adalah yaitu penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Sedangkan untuk pasal 11 yaitu penutup. Dalam hal ini ditandatangani oleh perusahaan yang diwakili oleh Muhammad Rafli Suranto sebagai direktur dan karyawan, yakni Pak Koding sebagai project manager. Terima. Baik, yang selanjutnya yaitu studi kasus yang kedua, yaitu author menetapkan anggaran untuk project manager tersebut dengan rincian penghasilan sebagai berikut, yaitu upah pokok sebesar 10 juta rupiah, tunjangan jabatan 3 juta rupiah, tunjangan harian 25.000. HR diminta membuat estimasi karyawan dengan upah untuk project manager dengan data awal karyawan mulai bekerja 1 Maret 2022. Karyawan tidak memiliki NPWP, status perkawinan menikah dengan 1 anak.
Waktu kerja 6 hari dalam 1 minggu, periode absensi tanggal 26 November sampai 25 Desember 2022. Upaya dibayar 30 Desember 2022. Selanjutnya yaitu PPh 21. Simulasi PPh 21 metode gross ditanggung pekerja. Nama, coding, status pajak K1, NPWP tidak ada. Baik, yang selanjutnya yaitu perhitungan bruto. Upah pokok yakni 10 juta. Tunjangan tetap 3 juta, tunjangan tidak tetap 25.000, lembur 0 rupiah, bonus THR 0 rupiah, jaminan kecelakaan kerja yakni 2.400.000, yakni berasal dari 0,24% dari 10 juta. Sedangkan untuk jaminan kematian yaitu 0,3% dari upah pokok yakni sebesar 30.000. Yang selanjutnya yaitu BPJS Kesehatan 4% dari 10 juta yakni 400.000. Karena itu penghasilan bruto sebulan Pak Kode ini sebesar 15.850.000. Baik, yang selanjutnya yaitu pengurang, yakni biaya jabatan besar 5% dari penghasilan bruto sebulan, yaitu sebesar 792.750. Yang kedua yaitu jaminan hari tua sebesar 2%, 2% dari 15.855.000 yakni sebesar 317.100 rupiah. Selanjutnya yaitu jaminan pensiun 1% dari penghasilan bruto sebulan yakni sebesar 158.550 rupiah. Maka total pengurang bruto yakni sebesar 1.268.400. Baik, yang selanjutnya yaitu penghasilan neto sebulan yakni sebesar 14.586.600 rupiah. Bulan bergabung dengan perusahaan yakni 10, maka penghasilan neto setahun yakni 145.866.000. Maka penghasilan tidak kena pajak yakni sebesar 63 juta. Hal ini dikarenakan Pak Koding memiliki 1 istri dan 1 anak. Maka penghasilan kena pajak yakni sebesar 82.866.000 rupiah. Maka PPh 21 terutang setahun yakni 5% dari penghasilan kena pajak yakni sebesar 4.143.300 rupiah. Maka PPh 21 terutang sebulan yakni sebesar 414.300. Baik, yang selanjutnya yaitu perhitungan upah bulan Maret. Slip gaji atau rincian upah pendapatan upah pokok sebesar 10 juta rupiah, tunjangan tetap yakni sebesar 3 juta rupiah, tunjangan tidak tetap yakni sebesar 25.000. Maka total pendapatan yakni sebesar 13.025.000 rupiah. Baik, yang selanjutnya yaitu potongan upah. PPh 21 terutang sebulan yakni sebesar 414.330 rupiah. Sedangkan untuk iuran JHT yakni sebesar 260.500 rupiah. Sedangkan iuran jaminan pensiun yakni sebesar 130.250 rupiah yang didapatkan yaitu dari 1% dari 13.025.000 rupiah. Sedangkan untuk iuran BPJS Kesehatan dari yakni sebesar 130.250 rupiah. Maka total potongan tersebut yakni sebesar 935.330 rupiah. Maka upaya dibayar ke pekerja yakni sebesar 12.089.670 rupiah. Baik, yang selanjutnya yaitu studi kasus yang ketiga yaitu HR diminta membuat draft iklan lowongan kerja untuk posisi sosial media spesialis yang tugas utamanya yaitu mengelola website NMS DM Cafe dan berbagai akun media sosial MSTVM Cafe untuk memperkuat branding dan mempromosikan produk-produk kopi serta membuat konten-konten kreatif yang mendukung penjualan. Berikut merupakan draft lowongan kerja yang saya buat yakni PT MSTM Kopi Bahagia membuka lowongan kerja yaitu sosial media spesialis. Kualifikasi yang dibutuhkan yakni
pria atau pradira. Yang kedua, pendidikan minimal D3. Yang ketiga, yaitu memahami berbagai platform media sosial. Yang keempat, yaitu memiliki keahlian desain grafis dan videografi. Yang kelima, yaitu memiliki komunikasi yang baik. Baik, yang selanjutnya yaitu studi kasus yang keempat, yaitu HR diminta membuat program learning and development untuk seluruh kru MSDM Cafe agar mereka memiliki kompetensi untuk melakukan aktivitas penjualan online. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang learning and development. Learning and development adalah metode atau pendekatan penggunaan tools yang dipilih berdasarkan perkembangan bisnis dan pengalaman nyata dalam dinamika perusahaan. Berikut 5 metode yang dapat digunakan di dalam learning and development. Yang pertama yaitu training, yang kedua coaching, yang ketiga counseling, yang keempat mentoring, yang kelima yaitu placement. Baik, yang pertama yaitu training. Training adalah sesuatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir sehingga karyawan operasional berjalan pengetahuan teknik pengerjaan dan keahlian untuk tujuan tertentu. Training. Baik, yang selanjutnya yaitu proses training. Yang pertama yang kita lakukan yaitu menganalisis terlebih dahulu training apa yang dibutuhkan oleh MSDM Cafe. Yang kedua yaitu objektif, yaitu menentukan tujuan yang dapat diukur dan diobservasi. Yang kedua yaitu delivery, yaitu melakukan program in the class, online class atau on the job training. Yang keempat yaitu evaluasi, yaitu mengukur dampak training yang sudah dijalankan. Yang selanjutnya yaitu coaching. Coaching yaitu sebagai bentuk kemitraan dengan klien dalam proses pemikiran yang memprovokasi dan kreatif dalam menginspirasi mereka untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional. Coaching tidak hanya orang yang ahli dalam bidangnya, tapi coaching yaitu orang yang dapat memotivasi karyawan tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu counseling. Counseling adalah proses pemberian dukungan oleh manajer untuk membantu seseorang karyawan mengatasi masalah pribadi di tempat kerja atau masalah yang muncul akibat perubahan organisasi yang berdampak pada prestasi kerja. Baik, yang selanjutnya yaitu mentoring. Mentoring adalah suatu kegiatan pembelajaran atau pelatihan yang membantu mengembangkan potensi suatu individu atau kelompok. Biasanya, kegiatan mentoring adalah dibimbing langsung seorang pakar profesional atau berpengalaman yang disebut mentor. Hal ini berbeda dengan coaching karena mentoring ini harus orang yang ahli di dalam bidangnya. Baik, yang selanjutnya yakni placement. Placement adalah kegiatan untuk menindaklanjuti dari proses seleksi kandidat. Setelah tahap seleksi, beberapa kandidat yang telah dipilih untuk diloloskan selanjutnya jadi akan ditempatkan pada jabatan yang dibutuhkannya dan memberikan tugas kepada karyawan tersebut. Placement ini yaitu karyawan itu bisa dirotasi sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan oleh perusahaan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Klik subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.